Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran geometri analitik bidang dan ruang. Hari ini kita membahas tentang salah satu topik yang sebenarnya cukup klasik dalam pembelajaran geometri, namun sangat jarang dibahas ya, sebab penjabarannya ini unik, beragam, dan cenderung membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu saya akan menyajikan ini dengan cara yang menurut saya bisa membantu kalian pembaca atau penggemar geometri untuk melihat bagaimana sih proses pembentukan materi kita hari ini ya, yaitu irisan kerucut atau konik ya. Nah, namun untuk yang sudah lazim dengan irisan kerucut, ya mudah-mudahan tetap bisa mengikuti penjelasan saya dengan seksama. Sebenarnya irisan kerucut itu ada banyak ya, ada lingkaran, kemudian ada parabola, ada hiperbol, dan ada elips. Salah satunya adalah yang akan kita lihat di sini. Nah, untuk menandai apa sih yang akan kita bahas ya, kita terlebih dahulu membuat sebuah kerucut ya. Nah, kerucut kita ini kerucut yang berbentuk seperti ini ya. Kemudian nanti dari sini, dari kerucut ini kita akan menandai dengan beberapa titik ya, titik-titik yang ada di dalamnya. Titiknya saya ambil acak sebarang. Ada titik A sebagai titik yang menjadi pusat alasnya, karena alasnya berbentuk lingkaran ya. Titik A adalah pusat alas. Dan saya akan mengambil 3 titik lain ya sebagai titik yang melekat atau titik yang berada pada selimut dan sisi kerucut lainnya ya, pada bidang kerucut lainnya. Nah, dari titik ini saya akan membuat bidang lain ya yang mengiris. Nah, sesuai dengan namanya ya, irisan kerucut, ya pasti akan ada bidang yang mengiris kerucut itu. Nah, namun bagaimana posisi mengirisnya? Nah, seperti itu. Muncul bidang yang berwarna hitam ya. Bidang ini mengiris kerucut pada posisi yang tidak tegak lurus ya. Mengirisnya agak serong, dan irisannya itu melalui titik-titik D, titik B, dan titik C. Seperti itu. Nah, sehingga kalau ini saya rotasikan, Anda semua bisa melihat kira-kira bentuk rotasinya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat untuk irisan kerucut yang ini ada lengkungan atau ada bidang lengkung di dalam yang terbentuk antara intersect atau irisan antara bidang hitam dengan kerucut yang berwarna kuning. Tentu Anda bisa menebak ya, bahwa konik yang terbentuk atau irisan kerucut yang terbentuk identik dengan sebuah parabola. Nah, inilah proses terbentuknya bidang parabola yang dihasilkan dari perpotongan kerucut dengan sebuah bidang yang memotongnya. Nah, irisan inilah yang selanjutnya akan kita kaji secara mendalam berdasarkan analitiknya, berdasarkan bentuk-bentuk penjabarannya ya. Sekali lagi, bukan mencari luas bidang irisan itu, tetapi kita akan mencari bagaimana persamaan kurvanya ya, persamaan kurva dari parabola itu sendiri. Oke, kita lanjutkan pada tampilan berikutnya. Di sini saya sudah memiliki sebuah koordinat kartesius atau sistem koordinat kartesius dengan sumbu x dan y. Namun saya menggunakan nama lain. Sumbu x saya beri nama dengan y sama dengan 0, sedangkan sumbu y saya beri nama dengan x sama dengan 0. Untuk mendefinisikan irisan kerucut yang telah ditampilkan tadi, saya punya sebuah titik tetap ya. Saya beri nama dengan titik F. Titik ini tidak boleh berpindah-pindah dengan koordinat P, 0 ya, dimana setiap nilai x-nya digantikan dengan nilai P. Kemudian selain titik tetap itu, saya akan membuat sebuah garis tetap yang memiliki persamaan x sama dengan negatif P ya. Garis ini juga tidak boleh berpindah-pindah, sehingga untuk mendefinisikan sebuah kurva yang dimaksud nanti kita menggunakan istilah garis tetap, yaitu garis yang berwarna biru, dan titik tetap, yaitu titik yang diberi nama dengan titik F. Nah, dari gambar ini kelihatan ya bahwa jarak dari titik pusat koordinat ke
ke titik F itu adalah sepanjang P satuan ya. Kemudian jarak dari titik pusat koordinat ke garis yang biru ini adalah negatif P. Nilainya sih negatif tetapi jaraknya kita katakan positif ya. Nah, seperti itu. Kalau dari perpotongannya sih garis ini memotong sumbu X di titik negatif P ya. Negatif P, 0. Makanya persamaan untuk absisnya diberi nama dengan negatif P. Kemudian dari kedua hal ini, kita akan mengambil titik lain ya. Titik lain ini adalah titik yang diambil sebarang, artinya bebas gitu. Sedemikian hingga titik ini memiliki jarak yang bisa dibuat dari A menuju F, seperti yang terlihat di gambar berwarna merah putus-putus. Dan kita juga bisa mengambil titik proyeksinya. Dari titik A kita proyeksikan menuju ke garis biru ini. Sehingga proyeksinya adalah B. Nah, dengan koordinat negatif P, Y. Sekali lagi saya tekankan bahwa negatif P ini adalah nilai absis ya, yang dipotong oleh garis yang biru terhadap sumbu X. Sedangkan ordinatnya atau Y-nya adalah sama dari titik A. Kemudian kita buatkan jarak juga dari A ke B yang diwakili oleh ruas garis putus-putus. Nah, jika garis-garis ini kita buat konstan ya, baik dari A ke F maupun A ke B dibuat sama atau dipertahankan sama, dan kondisi ini juga berlaku pada titik-titik yang lain, maka sebenarnya sih lintasan yang terbentuk oleh sepanjang titik-titik A yang lain membentuk sebuah kurva ya. Kurvanya ini yang kita kenali dengan istilah parabol atau parabola. Nah, jadi dengan logika seperti ini, karena titik A itu diambil sebarang, maka posisi A-nya itu bisa berpindah-pindah ya. Bisa berpindah-pindah. Kemudian titik tetapnya, fokusnya tetap. Ini disebut titik F ini adalah fokus dari parabola. Sedangkan garis yang berwarna biru nanti namanya adalah garis direktrix ya. Nah, ini sebuah logika sederhana yang mengantarkan pemahaman kita kepada konsep parabola ya. Dengan mengambil sebarang titik A adalah titik yang ini. Wakili maksudnya mengambil sebarang berarti bisa mewakili semua titik. Nah, yang ada pada C atau elemen C, di mana C itu adalah parabola. Sehingga setiap titik di C, artinya setiap titik di sepanjang lintasan yang melengkung ini memiliki jarak yang sama ya, terhadap satu, terhadap titik fokusnya, dan yang kedua terhadap garis tetapnya atau disebut dengan garis direktrix. Jadi dalam parabola itu ada dua istilah penting yang tidak boleh diabaikan ya, yaitu titik fokus dan direktrixnya. Sehingga jika konsep kesamaan jarak ini kita tuliskan secara matematis, ya seperti itu. Jarak antara titik A ke F sama dengan jarak titik A ke B. Nah, kemudian kita akan perluas dengan menuliskan penjabaran analitiknya atau penjabaran secara geometris analitiknya. Bahasa aljabar lah ya, seperti itu. Dengan rumus jarak antara dua titik diperoleh persamaan yang muncul. Nah, jika persamaan ini kita lihat, maka kita bisa menyederhanakannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Tapi nanti sebaiknya kita sederhanakan dulu ya. Yang bagian atas ini kan Y kurang 0 adalah Y pangkat 2 sendiri. Sedangkan Y kurang Y adalah 0 ya. 0 pangkat 2, 0. Kemudian di sini sudah tidak terlihat lagi adanya Y kurang Y. Sedangkan di sini sudah menjadi Y pangkat 2. Seperti yang saya katakan tadi, kita tinggal mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga kalau yang sebelah kiri kuadrat, ya akarnya sudah tidak ada. Kemudian kalau yang sebelah kanan dikuadratkan, ya ini pangkat 2 dengan akar jadi pangkatnya 1 ya. Kita pangkat 2 kan lagi supaya imbang, kiri dan kanan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita jabarkan ruas kiri dan ruas kanan, maka akan diperoleh bentuk yang muncul di bawah ya. Jadi X pangkat 2 plus B pangkat 2 dan seterusnya untuk sebelah kiri dan sebelah kanan juga dijabarkan seperti itu. Nah, dari kiri dan kanan ini bisa dikanselasi dengan melihat suku-suku yang sama, sehingga diperoleh bentuk yang tersisa adalah Y pangkat 2 sama dengan 4PX. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan parabola.
Tetapi parabolanya yang bagaimana? Ya tentu saja punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yang harus kita lihat adalah satu, parabola ini berpuncak di titik O atau di sumbu atau di pusat koordinat 0,0. Yang kedua, garis tetap yang saya sebutkan tadi atau direktriksnya memiliki persamaan X sama dengan negatif P. Negatif P diperoleh dari jarak antara titik O terhadap garis itu tadi ya. Nah, kemudian titik fokusnya dengan koordinat P, 0, titik tetap. Dan sumbu simetrinya adalah sumbu X. Betul sekali, sumbu simetrinya adalah sumbu X ini. Sumbu X saya ganti warnanya dengan berwarna merah. Nah, itu dia. Kemudian, sumbu X saya kasih nama dengan Y sama dengan 0 ya. Nah, dan terbuka ke sebelah kanan. Nah, jadi ini adalah sebuah model parabola yang terbuka ke sebelah kanan. Kemudian nanti ada juga parabola yang puncaknya tidak di titik pusat koordinat, tetapi puncaknya di titik lain ya. Secara umum kita simbolkan saja dengan titik A, B, sehingga memiliki pola yang berbeda, bentuk-bentuk yang berbeda dengan parabola yang ini. Nah, sekarang untuk parabola yang puncaknya di titik lain ya, kita awali dulu dengan, atau saya mau awali dulu dengan menggeser titik puncak yang tadinya O ke titik dengan koordinat lainnya. Jadi pergeseran titik itu pertama kali akan saya lakukan ya dengan mengambil jarak sebesar A1-an ke arah kanan. Nah, kemudian saya akan membuat jarak juga sebesar B1-an ke atas ya, atau ke arah vertikal, sehingga saya menemukan sebuah titik puncak yang baru dengan koordinat A, B ya. Sekali lagi, A ini diperoleh dari tadi pergeseran sejauh A1-an dan B ke arah atas atau ke arah vertikal sejauh B1-an. Nah, kemudian dari titik puncak ini nanti kita akan mendapatkan sebuah sketsa parabola ya, yang kurang lebih jika dibuatkan sketsanya muncul seperti itu ya. Nah, seperti ini parabolanya yang berkedip-kedip. Jadi yang tadinya puncaknya ada di bawah, sekarang sudah berpindah di titik A, B. Namun sekali lagi pengambilan A, B adalah sebarang, jadi bisa mewakili titik dengan koordinat manapun ya dalam koordinat kartesius ini. Nah, kemudian setelah tadi saya memindahkan titik, sekarang saya akan gantian memindahkan direktriksnya atau garis tetapnya. Nah, tadi kan di awal garis tetapnya itu berada di X sama dengan negatif P ya. Ini kalau puncak parabolanya 0,0. Tetapi karena tadi puncaknya digeser sejauh A1-an, maka saya juga akan menggeser direktriks ini sejauh A1-an ya, mengikuti pergeseran dari apsis titik puncak. Nah, sehingga dari pergeseran ini saya menemukan sebuah direktriks baru atau garis tetap yang baru ya. Nah, yang berwarna merah ini. Nah, oleh karena itu pergeseran direktriksnya juga ditambah dengan A yang tadinya negatif P, karena bergeser sejauh A maka menjadi negatif P plus A. Ya, di sini sudah ada pergeseran titik maksud saya titik puncak parabola dan pergeseran direktriksnya. Nah, setelah kedua hal ini kita akan mencari tahu ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana sih model parabolanya. Nah, bagaimana sih letak titik fokusnya? Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada penentuan titik fokus ya. Nah, sekarang fokusnya ada di mana ya? Kira-kira kalau saya munculkan sketsa parabolanya seperti ini. Nah, seperti itu. Maka tadi kan disepakati bahwa setiap titik punya jarak yang sama terhadap titik fokus dan direktriks. Nah, berarti saya bisa membuat kira-kira ya, kalau saya mengambil jarak seperti ini dan jarak seperti ini, ya tentu kita bisa menebak letak titik fokusnya dan letak titik yang berada pada parabola yang saya buat.
Dari gambar ini kita bisa ya menganalisa kira-kira koordinat titik fokusnya di mana gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan munculkan, karena fokusnya itu memiliki jarak yang sama terhadap titik sebarang di sini ya. Saya ngambil titiknya masih sama, titik A, titik sebarang yang ada pada parabola ini dengan koordinat x, y. Nah, karena tadi fokus ya, fokus yang pertama tadi kan kita kembali melihat parabola yang pertama, fokusnya kan di P, 0 ya. Berarti absisnya adalah P. Nah, karena tadi kita menggeser puncak yang tadinya di 0,0 kemudian bergeser menuju A, B, maka otomatis titik fokusnya juga berubah. Artinya juga bergeser sejauh A ya. Karena posisinya juga mengikuti arah perpindahan titik puncak parabolanya. Nah, sedangkan pada arah vertikal yang tadinya parabolanya itu memiliki ordinat puncak 0, karena ini 0,0, maka pada parabola yang ini dia juga memiliki komponen fokus ordinat sejauh B, karena mengikuti pergeseran vertikal puncaknya yang di B ya, sehingga titik fokusnya juga menyesuaikan dengan perubahan absis, yaitu P plus A bergeser ke arah horizontal sejauh A satuan dan menjadi B karena bergeser ke arah vertikal sejauh B satuan. Nah, itulah koordinat titik fokus. Kemudian kita akan menganalisa koordinat titik proyeksi dari A terhadap direktrix X sama dengan negatif PA ya. Kira-kira jatuhnya di sini adalah titik apa dengan koordinat berapa. Nah, sederhana sekali caranya adalah dengan melihat bahwa tadi di gambar yang sebelumnya titik koordinat B atau proyeksi dari A ini adalah negatif P, Y ya, negatif P, Y. Nah, karena tadi ada pergeseran sejauh A satuan dari direktrix lama yang biru ke direktrix baru, nah, sehingga kita bisa memperoleh absis, ini sudah ada di atas, absis dari titik proyeksi ini adalah negatif P ditambah A, karena bergeser ke arah A satuan ya. Kemudian untuk Y-nya, ini Y-nya ngambil dari sini ya. Y yang di sini tentunya sudah dibuat sedemikian rupa, membuat Y ini kita pertahankan ya, sehingga di sini ordinatnya juga tetap Y. Nah, sehingga dari proses analisa ini sudah memunculkan titik-titik yang memiliki komponen-komponen. Nah, sekarang tinggal kita buatkan logika berpikirnya bahwa kalau kita punya sama ya kayak yang tadi ya, kita punya sebarang titik A, kemudian kita cari jaraknya pada satu titik tetap fokus dan pada satu garis tetap direktrix ya. Sekali lagi dalam parabola yang kedua ini direktrixnya bukan lagi P, bukan lagi yang biru, tetapi sudah menjadi yang merah. Sehingga direktrix yang biru ini akan saya hapus. Tadinya saya munculkan hanya untuk membantu Anda supaya melihat perubahan pergeserannya saja ya. Sekarang saya akan hapus direktrix yang berwarna biru. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat penurunan atau proses penjabaran model analitiknya ya. Jarak dari A ke F akan sama, yaitu definisi parabola. Jarak dari A ke F akan sama dengan jarak dari A ke B. Kemudian dari formula ini kita susun ke dalam bentuk aljabar dengan mengurangkan ya X dengan P kurang A menjadi X min P min A, kemudian Y dikurang B. Itu untuk ruas yang sebelah kiri. Kemudian untuk ruas sebelah kanannya yaitu X dikurang min P, X dikurang negatif P, kemudian plus A, sehingga diperoleh X plus P min A. Dan komponen Y-nya adalah 0. Nah, dari bentuk ini kita sederhanakan ya, dari bentuk yang sudah ada diperoleh bentuk yang muncul di layar. Ini ruas kanan sudah tidak memuat Y kurang Y dan akarnya juga sudah tidak ada karena proses ini ya, perkalian pangkat.
pangkat 2 dengan bentuk akar sehingga pangkatnya 1. Kemudian untuk menyelesaikan bentuk ini kita pangkatkan 2 pada kedua ruas dan kita uraikan seperti biasa. Nah, ini kalau diuraikan nanti panjang ya. Ini tugas Anda sebagai mahasiswa untuk mencoba. Ini saya tandai dengan warna atau dengan latar merah. Bahwa ini adalah sebuah warning untuk Anda untuk melatih keterampilan manipulasi aljabar Anda sehingga nanti diperoleh bentuk akhir dari persamaannya adalah Y kurang B kuadrat sama dengan 4P buka kurung X min A. Ya, seperti itu. Jadi inilah bentuk persamaan parabola yang memuat atau yang berada pada puncak A, B. Ya, beda ya. Kalau tadi di pertama puncaknya di 0,0, persamaannya sederhana saja. Tidak memuat variabel-variabel lain ya atau bentuk-bentuk lain. Tapi karena tadi ada pergeseran puncak sejauh A dan B, maka juga mempengaruhi bentuk persamaannya. Otomatis bentuk yang kedua ini juga akan mempengaruhi penafsiran kita terhadap ciri-ciri parabolanya. Itu ciri-cirinya adalah pasti berpuncak di A, B. Kemudian memiliki fokus yang berbentuk A plus B atau P plus A, sama saja ya, koma B, dan directrix atau garis tetapnya adalah min P plus A. Kemudian sama, terbuka ke kanan. Nah, ini sumbu simetrinya berbeda ya. Kalau tadi di parabola pertama sumbu simetrinya adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nah, sekarang sumbu simetrinya adalah berbeda ya. Sumbu simetrinya adalah garis Y sama dengan B. Kenapa? Karena tadi kita menggeser arah vertikal sejauh B satuan, mengakibatkan simetri parabola ini juga berubah. Baik, itulah proses penjabaran dari persamaan parabola yang berpuncak di titik 0,0 dan berpuncak di titik A, B. Nah, di sini saya punya beberapa soal latihan ya yang bisa kalian coba untuk mengetes pemahaman kalian tentang proses analitik dari sebuah parabola ya. Beberapa soal ini harus Anda buktikan atau Anda selidiki ya. Tadi jika saya sudah membuktikan salah satunya, yaitu parabola yang terbuka ke kanan untuk bagian B, maka Anda harus membuktikan bagaimana model persamaan dari parabola yang terbuka ke kiri ya, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Di sini saya menentukan titik puncaknya yang sederhana saja, yang 0,0 ya, yang mudah-mudah saja. Kemudian setelah melakukan proses pembuktian itu atau proses penentuan persamaan parabola, Anda juga harus menentukan identifikasi ya terhadap parabola-parabola yang saya berikan. Jadi identifikasi itu menyangkut menentukan titik puncak, menentukan directrix, menentukan sumbu simetri, menentukan arah terbukanya ya. Ada 5 komponen yang harus dipenuhi di sini. Jadi identifikasi dari kelima parabola ini ya mencakup tadi ya yang saya tunjukkan di slide ini. Ada puncak, ada directrix, ada fokus, sumbu simetrik, dan arah terbukanya. Jadi ada 5 hal yang harus kalian identifikasi dari kelima parabola ini. Ya, jadi masing-masing itu ada 5 komponen. Namun sebelumnya, saya akan ngambil satu contoh parabola untuk diidentifikasi ya. Supaya nanti tidak susah dan bisa dijadikan panduan dalam menyelesaikan bentuk-bentuk parabola yang lainnya. Saya akan ngambil bagian A yang paling sederhana. Y kuadrat sama dengan 4X ya. Nah, di sini sudah ada satu soal ya berbentuk persamaan Y kuadrat sama dengan 4X. Kita mau identifikasi ya. Saya mau menunjukkan langkah-langkah mengidentifikasi sebuah persamaan parabola ya. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, ini identik dengan bentuk parabola yang pertama tadi ya, yang kita analisa pertama yaitu ini. Jadi dengan menggunakan prinsip yang sudah ada ya, kita bisa menentukan satu persatu apa sih titik fokusnya, apa sih directrixnya ya, seperti itu. Oleh karena itu langkah pertama adalah dengan membuat padanan atau kesamaan bentuk umum persamaannya dengan soalnya.
Nah, dari ini kita peroleh atau saya peroleh nilai P adalah 1. Tapi ingat, nilai P itu apa? Nah, P itu adalah absis ya, absis dari titik fokus parabola ini. Jadi dari nilai P sama dengan 1, saya bisa menuliskan akibat yang terjadi kalau P-nya 1, maka berakibat pada fokus yang bisa kita tulis sebagai 1,0 ya. Nah, dari titik fokus itu nanti akan ketahuan bentuk atau letak direktriksnya. Sebab persamaan direktriksnya adalah negatif P ya. Sedangkan P-nya adalah 1. Jadi saya peroleh model direktriksnya adalah sebuah garis X sama dengan negatif 1. Nah, tentu dengan padanan-padanan ini kita bisa melengkapinya dengan ciri-ciri yang sudah dipahami di awal tadi, bahwa memang parabola ini akan terbuka ke kanan dan memiliki sumbu simetri, yaitu sumbu X. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana model visual dari parabola yang kita sudah analisis ini. Jadi, kita menunjukkan bentuk kartesius dulu ya. Nah, kemudian dari sini saya buat titik fokus terlebih dahulu 1,0, kemudian direktriks yang berbentuk X sama dengan negatif 1, yaitu memotong sumbu X di titik negatif 1,0 ya, jaraknya sama ya, dari pusat koordinat ke fokus 1, kemudian dari pusat ke direktriks juga 1. Itulah tadi yang mendasar definisi sebuah parabola. Kemudian sketsa parabolanya ya. Nah, karena sudah ada penjelasan terbuka ke kanan, maka saya bisa bentuk seperti ini ya. Ini adalah parabola y kuadrat sama dengan 4x dengan pusat atau dengan puncak ya 0,0, fokusnya 1,0, direktriksnya x sama dengan negatif 1, dan ciri-cirinya seperti ini. Sumbu simetrinya adalah sumbu x ya. Kemudian terbukanya pasti ke arah kanan. Ya, seperti inilah contoh sederhana untuk menganalisa sebuah persamaan parabola dan dijabarkan ke dalam komponen dan ciri-cirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda lanjutkan untuk pengerjaan latihan pada model parabola yang lebih bervariasi agar konsep kalian dipahami dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bentuknya beragam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.